Kabar gembira nih buat kalian netizen Indonesia yang mengawal keadilan untuk rakyat kecil. Ini barusan saya dapat info ya kan. Jadi sayanglah kalau nggak disampaikan kepada kalian, karena info ini benar-benar scientific evidence. Apa itu scientific evidence? Kalian sudah saya sering jelaskan di video-video saya. Scientific evidence itu cukup satu saja, itu akan menggugurkan 1000 kesaksian para saksi ahli dan saksi mahkota. Jadi ini benar-benar scientific evidence karena sifatnya benar-benar scientific. Apa itu? Yaitu HP-nya Vina berhasil diekstraksi. SMS-nya di sana, entah SMS atau BBM itu sudah berhasil diekstraksi, dan ditemukanlah fakta yang benar-benar mengejutkan, bahwasanya keterangan dari saksi Mega dan Widi itu benar-benar valid, benar-benar real, nyata. Mereka berdua itu jujur, mereka teman dekatnya Vina, dan di jam 22:11 itu benar mereka melakukan komunikasi dengan Vina, dan Vina masih dalam keadaan baik-baik saja. Sedangkan di dalam BAP yang ditulis skenarionya oleh Rudiana, kematian Vina dan Eki itu adalah di pukul 22 ataupun di pukul 10 malam. Jadi ini sangat-sangat kontradiktif dengan hasil scientific evidence dari HP-nya Vina yang berhasil diekstraksi ini. Ini sudah tidak bisa mengelak lagi. Betul ya, ini benar-benar sudah tidak bisa mengelak lagi. Pertama, kesaksian Mega dan Widi itu semakin dikuatkan dengan scientific evidence ini, dan semua kesaksian yang didatangkan oleh Kang Deddy Mulyadi dan semua tim yang terjun ke lapangan benar-benar terkonfirmasi. Jadi ini tidak bisa dielakkan lagi. 7 terpidana wajib bebas, Sakatatal PK-nya wajib menang. Ini kalau sampai salah, sampai tidak menang, sampai tidak bebas, berarti benar-benar di sini hukum kita diinjak-injak, bos. Hukum kita benar-benar diinjak-injak oleh Rudiana, oleh Ladusing. Ini jelas, ini nggak bisa dielakkan lagi nih. Ini luar biasa nih, penemuan yang terbaru oleh iNews TV ini. Luar biasa, terima kasih ya kepada timnya iNews sudah berhasil mengekstraksi HP-nya Vina. Jadi keterangan selama ini yang disampaikan oleh Marliana, kakaknya Vina sendiri, itu patut diragukan juga. Ya kan? Ini jelas loh, di jam segitu tidak terjadi yang namanya pengejaran, pengeroyokan dan lain sebagainya. Dan Anda yang masih meyakini ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa, maka silahkan cari sendiri pelakunya. Jangan berdasarkan BAP yang diskenariokan oleh Rudiana, karena ini sudah terbantahkan dengan scientific evidence ini. Jelas sampai di sini ya. Jelas ya, Anda yang masih meyakini pembunuh dan pemerkosa, cari sendiri. Gak usah cocokologi, apalagi berlandaskan terhadap apa namanya ini, BAP-nya Rudiana Siladusing. Paham ini? Buat kalian yang masih pembunuh dan pemerkosa, cari sendiri. Kalau kalian memang benar-benar detektif yang hebat, gak usah nuduh orang, gak usah fitnah orang. Cari sendiri, turun ke lapangan. Jangan cuma berdasarkan info-info dari media sosial. Ngerti ya? Oke, ini dia video dari iNews TV yang berhasil mengekstraksi handphonenya Vina. Selamat menyaksikan. Terima kasih dan selamat untuk netizen Indonesia. Satu langkah lagi kita akan memenangkan pertaruhan ini dan keadilan akan dimenangkan. Ya pemirsa, iNews secara eksklusif mendapatkan log percakapan dan pesan singkat di HP Vina. Hasil ekstraksi data pada HP Vina menunjukkan masih ada percakapan dengan Mega pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan keterangan Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepompong mengatakan melihat kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Dari ekstraksi SMS di ponsel Vina ini ditemukan bahwa Vina masih berkomunikasi dengan teman dekatnya Mega pada pukul 15.14 atau pukul 22.14 waktu Indonesia Barat jika dikonversikan pada waktu Indonesia Barat. Dalam pesan yang dikirimkan Vina, ia menanyakan keberadaan Mega.
Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih dalam kondisi hidup dan sehat. Sementara itu, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di HP milik Vina menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi berteman dekat. Kebetulan ada Pak Suroto di sini, Bu Elsa. Saya tanya dulu, Pak Suroto pakai mikrofon boleh ya? Pukul berapa Pak Suroto ketemu Vina? 22 lebih kurang lebih 15 menitan. Oke, ini tepat juga ini. Masih ingat? Kok bisa ingat? Tepat betul. Dari mana? Betul. Karena jam 9 itu saya patroli di wilayah kami, Oper itu Iya. masih keadaan aman. Bapak sebagai apa sih patroli? Saya di pemerintah desa waktu itu jabat kasih pemerintahan. Mandor. Mandor, oh keamanan juga ya? Si desa gitu panggilan. Polisi desa, Betul. oke. Jadi patroli 22.15 itu. Ya, karena Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin. Seperti biasa ini Uki Kelvin ya guys ya. Ini ada sebuah video, kita ada dapat kabar terbaru, ada beberapa kabar gitu ya. Ini yang satu adalah bukti ilmiah rekayasa video CCTV kasus kopi sianida nih. Katanya seperti itu guys, kita lihat ya videonya ya. Selain kasus Vina, nanti ada kasusnya Vina lagi nih. Tapi ini aku mau bahas kasusnya sianida dulu guys ya. Kita lihat tentang rekayasa video CCTV yang secara barbar, brutal, biadab dilakukan oleh ahli forensik digital yang bernama Muhammad dan Kristo. Waduh, ngeri guys, itu nggak disensor namanya ya. Seorang sipilian. Nah, hati-hati nih. Ini ngomong begini ada datanya, ada faktanya, ada dasarnya apa enggak nih? Karena kan ini tuduhan yang bukan tuduhan main-main nih. Scientific evidence. Waduh, serem juga ya guys ya. Nah, buat kalian yang pengen nonton video fullnya bisa ditonton di Uyakuya TV ya guys ya. Ini pernyataan dari Bukti ilmiah tidak terbantahkan dan saya siap masuk penjara kalau salah. Waduh, aku juga mencurigai ya guys ya tentang kasusnya sianida ini ya, tentang CCTV ini guys ya. Kalau salah, karena saintifik maka dia terbuka untuk umum, bisa diuji oleh siapapun. 3 kali saya laporkan. Mas Presisi Polri. Tuduhan dari Abang Rismo ya? Iya, 37 bukti ilmiah rekayasa itu. Saya sudah laporkan 3 kali. 1 Maret 2024, 31 Maret 2024 dan 10 Juni 2024. Tidak ada tanggapan. Udah ke Dumas. Ya, hasilnya cuma jawaban singkat. Apa? Tidak berkadar pengawasan. Harusnya, ya, karena orientasi dari Mabes Polri adalah scientific crime investigation. Begitu Ya, ada laporan masyarakat, ini loh ada 37 bukti rekayasa. Terjadinya rekayasa yang mengkriminalkan video Jessica Kumala Wongso. Tanggapi dengan saintifik gitu loh, satu demi satu, poin dengan poin gitu loh. Dan Pak Rismo akan membeberkan ini di sini. Yes, kalau cukup waktu kan ya, 37. Wow. Nah, buat kalian yang pengen nonton fullnya bisa tonton di video Uyakuya ya guys ya. Kita lanjut di berita yang lain guys. Waduh. Viral di media sosial, 2 orang pria adu argumen hingga berteriak dengan seorang anggota TNI. Insiden itu terjadi di Jalan Sultan Agung Semarang. Dari kesaksian sejumlah orang, pengemudi Calya beberapa kali memotong jalan kendaraan lain, termasuk kendaraan yang disopiri anggota TNI dari Kodam 4 Diponegoro tersebut. Pengemudi Calya keluar dari mobil setelah diklakson lalu merekam serta mengancam akan memviralkan. Anggota TNI berusaha terlihat tenang tetapi terus diprovokasi hingga emosinya tersulut. Video yang diunggah akun Andreli_48 itu lantas menuai beragam komentar dari warganet. Terkini, akun yang sama mengunggah kondisi terbaru pengemudi Calya arogan tersebut. Dalam unggahan terbarunya, pria itu tampak babak belur di bagian wajah dan sudah tidak memakai kaos. Waduh guys, Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan. Ini ada video lagi tentang anak buah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan resmi bebas. Wow. Bentar lagi jangan-jangan Sambonya yang keluar ya. Resmi bebas dari tahanan dalam kasus obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J.
Anak buah ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo ini resmi bebas setelah menerima pembebasan bersyarat. Yang bersangkutan telah mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 2 Juli 2024, kata Kepala Bagian Humas dan Protokoler Ditjenpas, Edward Eka Saputra saat dihubungi. Edward mengatakan saat ini, Hendra Kurniawan tengah melakukan bimbingan dari Bapas Kelas I Jakarta Selatan. Untuk informasi, dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan, Hendra Kurniawan telah divonis pidana penjara 3 tahun dan denda 20 juta rupiah subsidi 3 bulan penjara. Hal yang memberatkan vonis pidana terhadap Hendra Kurniawan lantaran ia dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, serta tidak menunjukkan rasa penyesalan. Selain itu, Hendra Kurniawan juga dipandang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa Hendra Kurniawan belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga. Sementara mantan Kaden Abiropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria divonis pidana penjara 2 tahun dan denda 20 juta rupiah. Adapun hal yang memberatkan vonis, terdakwa dinilai berbelit dalam memberikan keterangan di persidangan, tidak profesional dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri. Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipidana dan masih memiliki tanggungan keluarga. Nah, enak banget ya. Ini ada lagi video. Yang bawa celurit segala itu ada Kapolda. Siapa yang buat celurit, Pak? Diketar-ketir. Ya, apa? Di dalam Siapa yang buat celurit? Jangan tanya dulu. Ya. Jangan tanya dulu. Udah ini ya, udah terpojok makanya dia bilang ngomongnya agak susah. Siapa yang udah nonton video viral yang satu ini? Kredit rumah di Bank BRI udah lunas tapi sertifikatnya sampai saat ini belum ada. Ya, kasus ini viral banget di platform sebelah karena ya udah bayar lunas semuanya tapi dia masih belum dapat sertifikat rumah tersebut. Kalian tahu nggak akibat dari kalau nggak ada sertifikat rumah? Ya udah pasti gampang banget digusur dan nggak punya hak atas rumah tersebut. Bahkan di Twitter tuh dia juga bilang kredit rumah udah lunas tapi belum dapat sertifikat, tapi ada jelasin sama BRI. Nah, salah satu atasan dari BRI udah ngejelasin nih kalau ada kewajiban satu yang belum dipenuhi oleh orang tersebut sehingga sertifikatnya belum bisa keluar. Aku pikir berita seperti ini biasa aja, tapi ternyata ini beneran banyak. Dari kalian bisa baca nih semua penjelasan ini, banyak banget beritanya yang ngebahas soal hal tersebut. Ya, aku sendiri sangat disayangkan banget ya. Aku sendiri nggak tahu beritanya seperti apa spesifiknya. Jadi kalau kita mau komentarin sesuatu hal seperti ini, jangan asal-asalan juga ya. Kita tunggu aja proses pengadilannya supaya kita tahu jelas bagaimana struktur yang terjadi di lapangan. Supaya jangan berkomentar amburadul nanti jadinya hoax. Nah, menurut kalian gimana nih? Terus kalau komentar, kita lanjut lagi di berita selanjutnya. Hati-hati teman-teman, ini ada modus penipuan baru melalui telepon ya. Nah, ini saya rekam suaranya, suara panggilannya di sini ya. Teman-teman dengerin ya. BPJS Kesehatan ingin menyampaikan bahwa kartu kesehatan Anda akan diberhentikan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, silahkan tekan 0. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi, mereka itu membuat sistem di mana seolah-olah itu operator yang ngomong dan teman-teman dibuat panik, dibuat bingung. Wah, ini kenapa BPJS saya diberhentikan? Nah, setelah teman-teman panik, ya sebenarnya itu dibuat seperti filter lah sama mereka teman-teman ya. Teman-teman dibuat panik, kemudian teman-teman tekan tuh 0 ya. Nah, kalau untuk kita yang paham ya, pasti kita nggak mau melanjutkan. Nah, untuk teman-teman yang nggak paham atau yang sudah terlanjur panik, itu pasti melakukan instruksi yang diberikan seperti tekan 0. Nah, setelah tekan 0, sistem tuh akan memforward panggilan teman-teman tuh customer service-nya si penipu ini teman-teman. Nah, karena panik kenapa BPJS akan diberhentikan, kan pasti si customer service akan menjelaskan. Oh benar Bu atau Pak, akun Anda BPJS Anda akan diberhentikan, kami dari BPJS Kesehatan. Jadi mereka mengaku sebagai tim BPJS Kesehatan akan memberhentikan akun Bapak karena telah diduga akun BPJS Kesehatan ini menggunakan akun ini dengan tidak biasa, yaitu dengan mengorder obat yang sebenarnya itu zat adiktif yang hanya boleh diambil dengan
izin dokter. Tapi secara berturut-turut akun ini melakukan request obat tersebut. Wah, langsung kaget kan. Nah, terus kan pasti kita explain ya. Oh, saya tidak melakukan itu. BPJS Kesehatan saya tidak pernah saya pakai untuk melakukan itu. Nah, si customer service-nya pasti kasih solusi, teman-teman. Kalau memang Bapak tidak melakukannya, saya bantu Bapak untuk lapor ke polisian ya. Untuk melapor ke polisian akan dibuatkan laporan supaya Bapak ini tidak disangkakan dan BPJS Kesehatannya bisa diaktifkan kembali. Sangat sesalkan, tadi Pak Mardiman tadi udah angkat namanya, ada 2 Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah menjadi jenderal. Nah itu saya yakin diperiksa juga apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini, tidak ada gelar, tidak ada apa. Dan harusnya Kok memang bisa diperiksa juga ya, tidak hanya penyidik. Padahal kasus itu viral loh waktu itu. Iya. Iya viral. Dan mudah-mudahan Barreskrim ataupun tim SUS ya, kalau tim SUS ini untuk internal sudah memeriksa 2 mantan Kapolres itu. Kalau betul dia lalai atau dia yang kurang mampu, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal, dan jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, bahaya itu. Nah, setelah melihat beberapa video ini guys, berita-berita terbaru ini, menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalian harus pantau terus kasusnya Jessica ya, karena Jessica juga ada kemungkinan adalah salah tangkap ya guys ya. Dan ada kabar dari Pak Otto katanya kalau kasusnya Mirna ini adalah murni karena meninggal karena secara murni gitu ya, bukan karena GERD gitu ya, penyakit GERD gitu ya, karena kan dia penyakit GERD terus minum kopi akhirnya meninggal gitu guys. Menurut kalian gimana? Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys. Untuk kalian hati-hati ya, karena banyak penipuan-penipuan yang benar-benar bikin ini ya guys ya. Kalian untuk kalian subscriber Uki Kelvin untuk berhati-hati ya, banyak penipuan sekarang karena susahnya mencari uang guys. See you, bye.